apakah ada korelasi antara kemudahan meraih dunia dan cinta kepada Allah? Pertanyaan ini saya rasa masih relevan untuk diajukan, karena di banyak forum saya masih mendapati pertanyaan yang meragukan dampak dari ibadah mahdhah yang sudah mereka kerjakan terhadap kemudahan dunia. Ikhwatul iman, katanya yang tekun berduha, sholat duha, hidupnya bakal dicukupkan. Yang rajin sedekah bakal dilipat gandakan. Yang rajin tahajud, impian lekas terwujud. Nyatanya ada banyak yang tidak pernah sholat tapi hidupnya lancar. Ada yang tak pernah sedekah tapi hartanya makin berlimpah. Saudaraku, ikhwatal iman, Amasa TV rahimakumullah, saya sempat ketakutan saat pertama kali membaca sebuah hadis itu. Saya takut bukan main. Jangan-jangan selama ini saya sudah tersesat dalam arus orang-orang yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah dihamparkan kepada kalian kekayaan dunia, sebagaimana telah dihamparkan kepada umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mendapatkan harta dunia itu, sebagaimana mereka pun berlomba-lomba mendapatkannya, hingga kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Ini hadis alangkah indahnya dan alangkah mengerikan ketika kita dengar. Alangkah salah fahamnya jika dalam pikiran kita masih memaknai segala kemudahan dunia adalah nikmat dan segala musibah dunia adalah azab. Alangkah salah faham hal ini. Padahal belum tentu ikhwatal iman seperti itu. Belum tentu kemudahan dan kelapangan dunia adalah bentuk cinta dari Allah. Belum tentu kesulitan dunia adalah bentuk murka darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan hal itu semua, dan kita tak mengetahui sedikit pun. Ada sebuah kisah menarik. Pada suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada imam besar, imam yang sering kita kenal, imam yang sering namanya kita dengar, Imam Hasan Al-Basri. Mungkin kita mendengar itu, mungkin mengenal nama ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku melakukan banyak dosa, tapi ternyata rizkiku tetap lancar-lancar saja, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Sang imam lantas bertanya, apakah semalam engkau melaksanakan qiyamul lail? Lelaki itu menjawab, tidak wahai imam. Dengan kalimat bijak, Imam Hasan Al-Basri menasihatkan kepada lelaki tersebut, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menghukum semua makhluk yang mereka berdosa dengan memutus rezekinya, maka semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Sungguh dunia ini tak bernilai di sisi Allah, walau sehelai sayap nyamuk pun tak ternilai di sisi Allah. Maka Allah Jalla Jalaluh tetap memberikan rezeki bahkan pada orang-orang yang kufur sekalipun kepadanya. Ikhwatal iman, adapun kita orang-orang yang mukmin,
yang beriman kepadanya. Hukuman atas dosa adalah terputusnya kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang kecintaan Allah kepada kita, pudar keriduan Allah kepada kita, tak mesra kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka sadarlah kita ikhwatal iman, bahwa musibah yang sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan kesenangan dunia, tetapi karena kesenangan itu kita lantas menjauh dari Allah Jalla fil ula. Kita jauh sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa selupa-lupanya dengan Allah Jalla fil ula. Musibah yang sejati adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalaluh. Sementara karunia sejati adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Jalla fil ula. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Bisa jadi yang selama ini kita anggap sebagai musibah, ternyata itu adalah bentuk cinta darinya. Terkadang ada seorang itu tertentu yang baru mau mendekat kepada Allah fil ula ketika dia dalam keadaan sulit hidupnya, ketika Allah rindu dengan tangisnya di keheningan malam, ketika Allah kangen dengan keluhan mesra di dalam rangkaian doa-doanya, ketika Allah rindu kekhusyuan dalam sholat-sholatnya, maka segera dikaruniakanlah kesulitan hidup kepadanya. Karena Allah apabila ingin fakihkan seorang hamba akan agama, Allah akan berikan dia musibah terlebih dahulu. Man yuridillahi bihi khairan, kata Nabi, yufaqihu fid din. Siapa yang Allah akan fakihkan, berikan kebaikan, Allah fahamkan akan agama. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah uji orang tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat bagi orang-orang yang beriman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku, kata Allah, akan benar-benar menguji mereka. Apa maksud ujian Allah itu? Tentunya maksudnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan kuat keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluh.